Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas perdebatan antara dua negara, yaitu Indonesia dengan Malaysia. Komunikasi antar budaya adalah proses pertukaran pesan antara orang dari budaya yang berbeda. Perbedaan nilai, cara bicara, simbol, kebiasaan, dan cara memandang dunia bisa membuat pesan disalahpahami. Perdebatan ini tuh muncul kembali setelah YouTuber asal Amerika Serikat, yaitu Speed, membingungkan kenapa ada dua negara yang mengaku bahwa mereka itu memiliki batik. Dalam identitas budaya, orang Indonesia menganggap batik sebagai simbol budaya nasional yang diakui UNESCO. Jadi, ketika Malaysia mempromosikan batik Malaysia, masyarakat Indonesia merasa budaya mereka diambil. Dari kebingungan itu, Speed bertanya, sebenarnya siapa sih yang mempunyai batik itu? This is the Malaysia traditional Malaysia Really? traditional wear batik. Batik? Yeah, you must wear it. Batik is from Indonesia? Let it rotate. Wait, is this Indonesia or Malaysia? My chat saying it's Indonesia. Why did he say that it was from Malaysia? Alright, chat, let's look it up, bro. Where is batik from? Where is batik from? Okay, I keep spamming this. Batik originated in Indonesia. Why it says batik originated in Indonesia? I think it's Malaysian. So batik is Malaysian? Malaysian. Origin is from Malaysia. The floral one. Why does Look up floral a picture. and- Look up a picture of Indonesian batik. And he says is batik from Malaysia or Indonesia? The arts of batik is highly developed on the island of Java, Indonesia. Dan pertanyaan sederhana itu langsung memicu diskusi besar di media sosial. Batik secara resmi disahkan oleh UNESCO pada tahun 2009 sebagai warisan tak benda milik Indonesia. Malaysia itu memang mempunyai batik, tetapi motif, teknik, dan sejarahnya pun berbeda dengan Indonesia. Batik Indonesia memakai canting dan malam, sedangkan batik Malaysia menggunakan teknik lukis dan motifnya pun bunga besar. Dari sisi komunikasi antar budaya, batik itu bukan hanya kain, tetapi simbol identitas, sehingga klaim budaya mudah menimbulkan sensitivitas. Interaksi warganet memperlihatkan perbedaan antara verbal dan nonverbal digital. Dalam peran verbal, komentar netizen menggunakan kata kasar atau emosional sehingga terjadi pertengkaran budaya. Walaupun online, nonverbal tetap terlihat. Dari ekspresi marah atau nada bicara yang tinggi, itu juga termasuk nonverbal. Misalnya caps lock, nada tulisan, dan gaya komunikasi yang sering menimbulkan pesan salah diartikan. Persepsi masyarakat Indonesia adalah Malaysia mengambil budaya kita, berarti mereka tidak menghargai Indonesia. Sedangkan persepsi masyarakat Malaysia berbeda, mereka hanya memakai batik Malaysia versi mereka, bukan klaim budaya. Kasus ini mengandung unsur etnosentrisme dan stereotip karena masing-masing kelompok merasa budaya mereka itu paling benar. Meski kawasan Malaysia saling mempengaruhi, UNESCO tetap menunjuk batik Indonesia. Saya menggunakan teori identitas sosial untuk menjelaskan mengapa konflik cepat membesar. Ketika identitas budaya dipertanyakan, orang pastinya akan membela kelompoknya. Dari kejadian tersebut, terdapat dampak positifnya, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia soal pentingnya melindungi budaya. Tetapi ada juga dampak negatifnya, yaitu hubungan emosional masyarakat dua negara menjadi tegang, dan stereotip Malaysia tukang klaim makin kuat. Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi antar budaya harus dilakukan dengan lebih hati-hati, terutama di internet. Banyak konflik terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena persepsi yang keliru, bahasa yang emosional, dan kurangnya klarifikasi. Untuk memperkuat komunikasi antar budaya, kita harus mengecek informasi sebelum bereaksi, gunakan bahasa yang tidak provokatif, hargai perbedaan budaya meskipun terlihat mirip, latih empati, dan melihat dari sudut pandang negara lain. Dengan sikap terbuka dan tidak mudah terpancing, komunikasi antar budaya bisa berjalan lebih sehat dan tidak menimbulkan konflik yang tidak perlu.